Selamat pagi, Joser dimanapun Anda berada. Saya Bayu Setiawan kembali hadir untuk Anda semuanya. Seperti biasa, di beberapa saat yang lalu setiap hari Rabu jam 9 pagi selama 1 jam kita selalu hadir dalam acara Bincang-Bincang Pagi bersama narasumber kita dari BPJS Kesehatan. Nah, pagi hari ini teman-teman semuanya, saya kedatangan rombongan dari teman-teman BPJS. Tidak seperti biasanya hanya 2 orang atau 3 orang, tapi kali ini banyak ini ya. Rombongannya banyak, pasukannya ya. Kita nanti bakal ngobrol tentang rehab. Apa itu rehab? Rehab itu adalah rencana pembayaran bertahap, kepanjangannya seperti itu. Hari ini narasumber kita adalah Ibu Yeni Sulanti. Beliau adalah Kabag Penagihan, Keuangan, dan juga Pemeriksaan. Baik Joser dimanapun Anda berada, sebelum kita berkenalan dengan Ibu Yeni Lusanti, gak ada salahnya kalau kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Ya Joser, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa saat yang lalu, kita kedatangan teman-teman dari BPJS Tulungagung. Narasumber kali ini adalah Ibu Yeni Lusanti, Kabag Penagihan, Keuangan, dan juga Pemeriksaan. Kita langsung aja kenalan dulu dengan beliau. Halo, selamat pagi Ibu Yeni. Pagi. Ya, selamat pagi semuanya juga teman-teman yang hadir di sini dari rombongan BPJS ya. Ini kalau kita ngomongin tentang nama Ibu Yeni ini ngingetin ada artis era tahun 80-an Bu ya. Siapa itu Pak? Yeni Rahman. Waktu kita masih kecil gitu ya. Oke, itu di zamannya dulu. Jadi idolanya kaum laki-laki gitu ya Bu ya. Oke, Ibu Yeni Lusanti, asli Tulungagung atau dari luar kota ini? Kalau saya ini aslinya Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Oh iya, Bojonegoro. Ya, tetangganya Tuban. Iya, betul. Nah, itu yang banyak tuanya itu Bu. Itu Tubannya Bu ya? Iya, Tubannya. Kalau Bojonegoronya tapi juga banyak di sana Bu ya? Saya kurang tahu karena nggak pernah. Oke deh. Ya, Ibu di bagian kepala bagian penagihan, kemudian keuangan dan juga pemeriksaan. Perencanaan, keuangan, dan pemeriksaan. Oh iya, Iya. Kurang komplit tadi, ada perencanaannya ya. Iya, perencanaan. Oke, tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman semuanya. Topik kita kali ini adalah rencana pembayaran bertahap ini. Iya, betul. Nah, mungkin bisa disampaikan ini maksud dari program rehab atau rencana pembayaran bertahap itu Bu, buat teman-teman. Ya, kalau program rencana pembayaran bertahap ini kan sebenarnya tujuannya itu kan untuk memberikan keringanan. Ya. Program rehab ini sendiri ini adalah program untuk memberikan kemudahan dan juga keringanan khususnya untuk peserta mandiri. Peserta mandiri supaya bisa membayar tunggakannya dengan lebih ringan dengan cicilan atau dengan bertahap itu sendiri. Manfaatnya pasti untuk peserta. Iya. Terus hal-hal apa saja yang melatar belakangi munculnya program ini Bu? Karena tadi sempat disinggung kalau ada misalnya kemacetan atau perubahan-perubahan dan lain sebagainya itu Bu ya? Iya, tunggakan. Tunggakan ya? Iya, sebenarnya yang kenapa dari BPJS Kesehatan ini pada akhirnya menyediakan program rehab ini. Jadi sebenarnya kalau dulu tahun 2019 lah, 19 sampai 2020 itu dulu ada juga yang namanya program relaksasi. Ini sebenarnya juga hampir sama dengan program rencana bertahap ini. Cuma bedanya dari sisi keaktifan kartunya, keaktifan kepesertaannya. Kalau relaksasi dulu memang memberikan keringanan, tapi setelah mendaftar itu kartunya langsung aktif bisa digunakan. Tapi berbeda dengan yang program rehab ini. Dia mendaftar, dia harus setelah memilih cicilannya berapa kali baru kartunya aktif. Oh, seperti itu Bu ya. Dan yang melatar belakangi program ini sebenarnya kan karena sebelumnya itu karena tahun 2020 ada pandemi Covid, itu kan akhirnya perekonomian kan menurun. Akhirnya berpengaruh pada kemampuan dan juga kemampuan membayar dari peserta mandiri ini. Iya, makanya munculnya ini. Dan lain sebagainya. Solusinya ini Bu ya. Terus kemudian ada juga karena keaktifannya kepesertaan ini kan semakin menurun.
karena banyak yang menunggak itu. Dan yang terakhir itu karena peserta menunggak yang di atas 3 bulan itu semakin banyak. Jadi yang peserta menunggak 4 sampai 24 bulan itu sudah semakin banyak. Jadi 3 hal itulah yang melatar belakangi kenapa akhirnya BPJS Kesehatan ini membuat program untuk peserta mandiri tersebut. Oke. Kalau di dalam dunia perpajakan sepeda motor dan lain sebagainya, ini ketika ada masyarakat nunggak dan lain sebagainya itu kan ada muncul terobosan pemutihan nih dari pemerintahan provinsi ya. Kalau dari BPJS gimana Bu? Ini kalau misalnya selama COVID kemarin telah terjadi penunggakan, mungkin nunggak setengah tahun sampai 1 tahun, atau ya katakanlah munculnya COVID kemarin agak lama Bu ya. Gimana 2020. Ini? Jadi gini, kalau pemutihan itu, kalau BPJS Kesehatan sebenarnya kan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan dari pemerintah. Selama dari pemerintah tidak menyediakan adanya pemutihan, ya kita tidak ada. Oh, seperti itu. Tapi kita ini kan kalau tunggakan sudah bertahun-tahun, katakanlah ya sudah sejak lama tahun. Misalnya dia terdaftar sejak tahun 2017 dan menunggaknya juga sejak tahun 2017 lebih dari 2 tahun kan, katakanlah misalnya sudah 3 tahun, 4 tahun, yang kita tagihkan tunggakannya itu hanya 24 bulan saja. Oh, 24 jadi bulan itu 2 tahun juga sudah saja. bagian dari meringankan juga kan. Jadi hanya 24 bulan yang kita tagihkan. Jadi kalau sudah lebih dari 2 tahun ya kita hanya berhenti menghitung tagihan di 24 bulan tersebut. Itu tadi teman-teman semuanya terkait munculnya program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Ini memberikan sebuah solusi bagi anggota-anggota yang selama ini mungkin pernah mengalami penunggakan dan lain sebagainya. Oke, Ibu Yeni, akan kita lanjut lagi perbincangan kita, obrolan kita di pagi hari ini, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Yoser, bincang-bincang pagi bersama teman-teman dari BPJS Kesehatan Tulungagung dengan topik rencana pembayaran bertahap. Masih jadi sahabat Anda. Dan pagi hari ini kalau ada di antara teman-teman semuanya yang punya permasalahan tentang BPJS Kesehatan, Anda juga bisa tanyakan nanti, mumpung kita bisa komunikasi langsung dengan Ibu Yeni Lusanti, Kabag Penagihan Keuangan Perencanaan dan Pemeriksaan ya. Oke, jangan sampai lupa nanti teleponnya di 323500 atau di 081137870555. Itu tadi teman-teman semuanya untuk nomor WhatsApp dan juga nomor teleponnya untuk on airnya ya. Sekali lagi saya undang Anda teman-teman yang pengen bergabung 081137870555 atau di 323500. Oke, Ibu Yeni Lusanti, kita lanjutkan kembali. Siap. Untuk syarat peserta JKN yang bisa daftar program rehab, ini apa aja nih Bu? Kemudian segmen pesertanya apa yang bisa daftar rehab ini? Atau semua bisa ini Bu ya menjadi anggota? Siap. Untuk syaratnya itu yang pasti, yang pertama itu dia memiliki tunggakan dulu. Oh begitu? Iya, yang bisa bayar bertahap pastinya yang memiliki tunggakan. Oke. Nah, tunggakannya yang terhitung itu yang bisa mendaftar rehab ini adalah yang tunggakannya 4 sampai 24 bulan. Kalau baru 2 bulan, 3 bulan itu belum bisa. Jadi yang 4 sampai 24 bulan. Terus yang kemudian ketentuannya nanti pendaftarannya ini bisa dilakukan yang pertama melalui aplikasi mobile JKN. Mungkin sekarang kan sudah banyak yang tahu ya bahwa BPJS juga ada aplikasi mobile JKN yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh peserta. Kemudian yang kedua bisa melalui BPJS Center 165. Kemudian yang ketiga itu sekarang kita juga bisa membantu pendaftaran di kantor cabang. Seperti itu ya Bu ya.
Terus kemudian pendaftaran bisa dilakukan setiap bulan berjalan, maksimal di tanggal 28. 28 Iya, maksimal. bisa ya. dilakukan pendaftaran kecuali kalau Februari. Itu maksimal di tanggal 27. Supaya nanti seperti itu. ada proses di bulan berjalan itu, setelah proses pendaftaran baru kanal pembayaran akan menyesuaikannya di bulan berikutnya. Iya, iya. Oke, kalau kita ngomongin tentang program rehab, ini sebenarnya apa manfaat program rehab ini bagi peserta dan juga bagi BPJS Kesehatan? Iya, betul. Bagi peserta dulu manfaatnya pasti akhirnya peserta yang menunggak ini, peserta mandiri Jadi lancar, ini, Bu ya? Iya, maksudnya dia jadi ringan kan, Jadi jadi ringan. mudah, jadi ringan, terus punya kesempatan untuk mengaktifkan kartunya, tidak terlalu berat karena karena bisa mencicil itu tadi bertahap. Terus kemudian bagi BPJS Kesehatan pastinya kolektabilitas akan naik. Ya kan, kolektabilitas dari tunggakan peserta mandiri ini tentu akan naik dan juga akan meningkatkan keaktifan dari kepesertaannya. Itu bagi peserta. Iya, kalau dari BPJS Kesehatan itu tadi untuk meningkatkan kolektabilitas iuran dari peserta mandiri. Kalau terjadi kemacetan kemudian dilakukan rehab ya Bu ya. Tadi katanya ada pencicilan Bu ya. Iya. Misalnya terlambat 2 tahun, itu harus dicicil berapa bulan ini kira-kira Bu? Tahapannya itu maksimal adalah setengah dari banyaknya bulan dia menunggak. Kalau misalnya Setengahnya berarti 12 bulan. kalau misalnya kita kan hanya menagih maksimal 24 bulan. Jadi setengahnya berarti 12 kali tahapan, 12 kali tahapan. Karena yang bisa mendaftar adalah 4 sampai 24 tunggakan, berarti minimal 1 kali tahapan adalah 2 kali tagihan, 2 bulan tagihan, 2 kali bulan tagihan itu minimal. Ya, Jadi seperti kalau itu ya. menunggaknya 8 bulan, ya tahapannya 4 bulan. 4 bulan. 16 bulan, 8 bulan. Pernah mengalami penunggakan? Anda tidak perlu khawatir karena tunggakan Anda nanti bisa dicicil begitu ya. Bisa dicicil tergantung Anda nunggak berapa kali, katakanlah tadi disampaikan oleh Ibu Yeni, ketika misalnya 24 kali atau 24 bulan, nanti tahapan penyicilannya nanti bisa 12 tahapan. 12 tahapan. Luar biasa. Oke. Jika ingin daftar program rehab. Nah, ini ngomong-ngomong bagaimana nih caranya, Ibu? Apa harus datang ke kantor dan lain sebagainya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 yang bisa dilakukan peserta jika ingin mendaftar pembayaran bertahap. Tadi ke kantor bisa Bu yang ya? pertama lewat aplikasi mobile JKN. Ini semoga nanti ini juga seluruh peserta sudah memiliki aplikasi, tinggal download aja di Play Store, itu bisa. Terus kemudian yang kedua bisa melalui BPJS Center di 165. Kemudian yang ketiga bisa ke kantor cabang, nanti bisa dibantu proses pendaftarannya. Ada 3 tadi. Dan bisa juga kita kan juga ada kader JKN. Kader JKN yang melakukan kunjungan ke peserta menunggak 24 bulan itu ada kunjungan, itu juga bisa dibantu untuk pendaftaran proses rehab. Tadi disampaikan di mobile JKN juga bisa Bu ya dilakukan Bisa. rehab di situ Bu ya? Bisa, ada fitur pendaftaran rencana bertahap. Nah, itu dia teman-teman semuanya. Jadi tidak perlu Anda mendownload aplikasi lainnya. Jadi cuman cukup aplikasi JKN aja. Nanti di situ ada fitur tentang rehab begitu ya. Oke. Nah, tadi sudah sempat disinggung tadi Bu ya. Jika sudah daftar rehab, apa otomatis kepesertaannya langsung aktif kembali? Ya, tadi sudah sempat disinggung Bu ya. Ya, di awal tadi sempat saya singgung juga bahwa memang berbeda dengan yang program pertama yang pernah kita canangkan relaksasi. Jadi untuk rehab ini tetap harus lunas dulu seluruh tahapan yang sudah didaftarkan sampai lunas baru bisa aktif untuk bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini walaupun melalui cicilan tetapi juga sudah bisa aktif ya Bu ya. Belum bisa aktif. Kalau masih aktif. nyicil, kalau masih nyicil belum harus lunas. Harus lunas dulu. Iya betul. Harus. Berarti sama-sama dong ya. Kalau relaksasi kan juga harus lunas juga. Kalau relaksasi bisa langsung lunas dulu. Ketika mendaftar bisa lunas, bisa aktif. Tapi kalau yang rehab ini harus lunas dulu. Harus tuntas dulu seluruh tahapan yang sudah dipilih oleh peserta itu sudah selesai baru kartunya aktif. Dan relaksasi harus langsung lunas atau juga dapat cicilan?
Kalau dulu Kalau relaksasi cicilan juga. Oh, cicilan, sama-sama cicilannya berarti Bu ya? Iya. Oke. Tapi kalau rehab ini tetap harus lunas dulu baru bisa aktif. Iya. Oke. Ketika ikut program rehab, pembayaran iuran bulan berjalan, ini bagaimana Bu? Iya. Saya contohkan aja ya, misalkan ada peserta mandiri menunggak selama 6 bulan, berarti dia kan tahapannya kan 3 kali. Iya, tahapannya 3 kali. Januari mulai mendaftar ya, 3 tahapan, berarti kan tahapan untuk rehabnya kan Januari, Februari, Maret. Ya. Nah setelah dia mendaftar itu pasti kan ada muncul iuran yang berjalan juga, yang iuran yang Januari, Februari, Maret. Berarti double nanti Bu ya? Iya, itu bisa dicicil juga. Bisa dicicil gitu. juga, tapi kalau untuk yang tagihan berjalan ini maksimal hanya 3 kali cicilan. Tapi lebih baik jika langsung dibayarkan seluruhnya yang Januari, Februari, Maret. Jadi kalau misalnya dari 3 pilihannya, misalkan dia 3 kali tahapan untuk yang bulan berjalan, berarti yang 3 bulan itu untuk cicilan tunggakan, yang 3 bulan untuk yang bulan berjalan. Jadi selesainya Januari sampai Juni baru selesai, Juninya baru aktif kartunya. Iya, oke. Nah, ngomong cicilan-cicilan ini juga ada terobosan ini. Dewa 19 ini kan lagi bikin konser tiket. ini gitu ya. Tiketnya bisa dicicil 0%. tanpa bunga atau 0% gitu ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman semuanya, obrolan kita bersama Ibu Yeni Lusanti dengan topik rencana pembayaran bertahap. Tapi seperti biasa, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. ...103,5 Radio Jos FM Tulungagung, ada saya Bayu Setiawan. Pagi hari ini kita hadir di acara Bincang-Bincang Pagi bersama narasumber Ibu Yeni Lusanti, Kabak Penagihan Keuangan dan Perencanaan serta Pemeriksaan ya. Oke. Ibu Yeni Lusanti. Tapi lahirnya bukan kemarin lusa begitu Bu ya. Ada lusanya. Oke. Kita lanjut kembali obrolan kita, tapi saya undang teman-teman semuanya yang pengen bergabung, jangan sampai lupa. Anda bisa sending a message, pesan Anda, pertanyaan Anda di 08113787055, atau yang pengen telepon ini sambil beraktivitas ya, karena di jam-jam seperti sekarang ini lagi sibuk-sibuknya beraktivitas, kadang-kadang tidak bisa diganggu gitu ya. Cuman melalui media radio Anda masih bisa dengerin informasi yang disampaikan oleh Ibu Yeni Lusanti. Kita lanjut Ibu. Ketika sudah ikut program rehab, kemudian peserta ini sakit, nah, jadi anggota ini sakit dan perlu berobat. Apakah bisa digunakan ini, Ibu? Iya. Program rehab tadi ya? Iya, betul. Seperti saya sampaikan tadi bahwa memang harus nunggu lunas dulu supaya kartu bisa aktif. Tetapi jika ada peserta rehab ini ya, peserta rehab ini sudah mendaftar pembayaran bertahap selama 4 bulan tahapan. Tahap pertama dia sudah membayar, tahap kedua dia sudah membayar. Nah, ketika memasuki ke tahap ketiga, ternyata peserta yang bersangkutan ini ternyata sakit dan harus membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Nah, ini peserta bisa mengaktifkan kartunya dengan ketentuan harus melunasi sisa tunggakannya. Jadi nanti di aplikasi Mobile JKN itu juga ada proses untuk bisa melakukan pelunasan dari sisa tunggakannya. Tetap harus dilunasi baru bisa aktif untuk digunakan. Nah, itu tadi teman-teman semuanya. Jadi kalau masih ada masalah dengan tunggakan dan lain sebagainya, bisa Anda selesaikan tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Yeni Lusanti. Terus untuk pembayaran BPJS setiap bulan itu paling lambat tanggal berapa Bu ini? Kadang-kadang ada yang belum tahu. Tanggal 10? Iya, betul. Kalau rekening listrik tanggal 20. Telkom juga 20.
mungkin teman-teman BPJS takut nanti kalau sama-sama tanggal 20 nanti numpuk nanti tanggungannya begitu ya. Ya, betul. Oke, alasannya Bu, kira-kira kenapa tanggal 10 nih? Secara logika aja sih sebenarnya logika. kalau tanggal 10 itu maksimal pembayaran. Seandainya taruhlah ada peserta yang lupa misalnya, paling tidak akan tidak lewat bulan, karena kalau gitu. sudah lewat bulan pasti Ya. kartunya akan tidak aktif Di samping dan itu, akan mulai muncul tunggakan kan seperti gitu. itu. Di Jadi, samping itu juga kalau ini tanggal masih 10 lupa masih ada tanggal berikutnya. Oh iya. Harus. Selain itu kan tanggal 10 masih kisaran tanggal muda Bu Iya, ya. betul. Jadi Baru gajian. masih tebel-tebelnya di kantong gitu. Apalagi Ya. tanggal 2 masih tanggal muda ya. Nah, ini sekarang ini tanggal berapa ini? 2 betul Bu ya? Tanggal 2. Oke deh. Ya, kalau tadi sudah disampaikan tentang paling lambat untuk pembayaran di tanggal 10 begitu ya. Terus peserta bisa bayar iuran di mana saja nih Bu, selain di kantor? Iya. Kalau di kantor justru tidak menerima Oh, pembayaran. justru Memang tidak menerima? Tidak boleh. Jadi semua pembayaran harus melalui perbankan. Jadi sekarang bisa lewat ATM BNI. Berarti itu khusus Mandiri, melayani iya. pendaftaran aja di kantor? Betul. Mandiri BRI bisa bayar. Kemudian sekarang kan sudah banyak yang lewat aplikasi itu, ada Shopee Pay, ada apalagi Tokopedia, Dan lain sebagainya. itu juga sudah bisa semuanya. Iya. Indomaret, Alfamart itu juga sudah. Semuanya bisa Ibu ya? Betul. Wow, semakin mudah. Jadi prosesnya juga hampir sama pembayarannya, online seperti pembayaran telepon, listrik gitu Iya. Ibu ya. Dan mendaftarkan auto debit di masing-masing rekening. Misalnya dia terdaftar sebagai nasabah BNI, dia bisa mendaftarkan auto debitnya BNI. Ke Mandiri juga bisa auto debit. Nah, kalau auto debit malah lebih mudah kan. Jadi karena kalau auto debit kan pasti tanggal penarikannya jelas ya, setiap tanggal berapa. Itu bisa didaftarkan auto debit supaya nanti setiap bulan sudah tidak khawatir lagi pasti akan terdebit dari rekeningnya. Tapi ada satu kewajiban, istilahnya kewajiban dari nasabah yang mendaftarkan auto debitnya di rekeningnya masing-masing. Jadi tetap harus ngecek ini apakah di bulan yang berjalan itu dia sudah dipotong oleh bank. Otomatis Ya. potong. Jangan sampai kadang-kadang kalau sistem itu kan bisa error bisa juga. ada errornya kan, ada gangguannya. Misalkan bulan itu ternyata error, sedangkan dia tidak mendapat notifikasi di HP-nya bahwa belum nggak ada terdebit laporan atau dia. misalnya tidak ada laporan gagal terdebit, itu kan dia pesertanya kan tidak tahu apakah sudah membayar atau belum. Kemudian gangguannya misalnya sampai dengan akhir bulan itu bisa muncul tunggakan tanpa disadari oleh pesertanya. Jadi lebih baik setiap bulan harus Dicek cek gitu apakah ya. sudah terpotong atau belum. Kalau belum terpotong bisa koordinasi dengan banknya, kok belum Iya, atau debitnya belum jalan. dicek mutasi Iya, betul. riwayatnya Iya, itu karena ya. dari sisi BPJS Kesehatan sendiri ya sampai dengan saat ini kita belum pernah dapat laporan keberhasilan auto debit. Keberhasilan ya. Kalau keberhasilan pendaftaran yang kita daftarkan peserta itu kita dapat laporan dari bank. Keberhasilan pendaftaran atau debit. Tapi kalau keberhasilan pembayaran atau debit itu kita belum dapat. Jarang Jadi, sekali. Jadi harus yang bersangkutan selaku nasabah dari banknya masing-masing yang mengetahui apakah sudah terdebit atau belum. Ya. Itu harus sangat hati-hati. Oke, itu tadi teman-teman semuanya. Lewat auto debit bisa, jadi Anda tidak perlu pusing-pusing untuk melakukan transaksi, tetapi juga harus dicek tadi disampaikan Iya, oleh betul. Ibu Jenny Lusanti. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita pagi hari ini seperti biasa, ada pesan-pesan dari BPJS Kesehatan berikut ini. Jos FM 103,5 Radio Jos. Saya Bayu Setiawan masih jadi sahabat Anda beraktivitas dimanapun Anda, ada yang di rumah, di pertokoan, di kantor, di home industri, atau di mana saja Anda beraktivitas. Semoga saja hadirnya Radio Jos masih bisa menjadi teman Anda dengan hiburan musik-musiknya, kemudian dengan informasinya dan lain sebagainya. Nah, bincang-bincang pagi ini juga memberikan informasi ini bagi teman-teman semuanya, ya. Baik itu yang sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan ataupun yang belum. Harapannya
Bagi teman-teman yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan, silakan teman-teman ya. Insya Allah ini seperti yang disampaikan lewat motonya tadi, dengan gotong royong, insya Allah semuanya akan tertolong. Kan begitu ya, Bu Yeni ya. Iya. Jadi teman-teman yang belum jadi anggota BPJS Kesehatan, silakan aja segera daftar. Kalau daftar untuk BPJS ini kan lebih mudah Ibu ya. Bisa lewat mobile JKN, bisa. Mobile JKN bisa, atau datang ke kantor. Bahkan kemarin disampaikan oleh narasumber sebelumnya, itu di Vaskes juga bisa Ibu ya. Bisa membantu. Nah, bisa membantu. Oke, luar biasa. Di samping itu nanti banyak kemudahan pula yang bisa Anda rasakan ya. Jadi ketika misalnya saja kita ini suatu saat sakit begitu, kalau belum menjadi anggota BPJS otomatis biaya untuk perawatan kan besar. Tetapi dengan menjadi anggota BPJS Kesehatan, itu tadi, dengan gotong royong semuanya akan tertolong. Luar biasa. Sakit itu kan tiba-tiba yang tidak Betul. diproyeksi. Iya, sakit, hidup, mati, termasuk rezeki juga, jodoh. Ini ada yang belum punya jodoh ini. Sudah semuanya. Oh, videografer kita ini masih ngejomblo ya. Tapi sudah jadi anggota BPJS. Luar biasa. Oke, semoga pulang dari sini nanti langsung dapat jodoh di jalan. Amin. Amin. Ini kalau emaknya nanya, siapa calon istrimu? Nah, pokoknya kalau bahasa Jawa ini Bu ya. Ya. Itu tadi kalau dari Bojonegoro ya? Bojonegoro. Nah, Bojonegoro berarti tahu bahasa Jawa berarti ya. Karena masih Jawa. Katanya jawabannya si sopo calon bojomu, sing penting enek nyawa aneh begitu. Iya betul. Dan harus ini, jangan salah pilih, harus dicek dulu betul-betul wanita ya. Karena banyak kasus ini ya, kasusnya setelah melalui pernikahan ternyata baru ketahuan sesama ini jeruk minum jeruk kalau gitu ya. Oke Ibu, kita lanjutkan kembali obrolan kita. Nah tadi sudah sempat kita singgung tadi Bu ya, melalui auto debit ini. Iya. Syarat jika ingin melakukan pembayaran auto debit, ini kita harus daftar dulu. Enggak, Waktu sebenarnya mendaftarkan atau ketika gimana? peserta mau mendaftar BPJS Kesehatan itu ada kita juga membantu untuk mengisi pendaftaran form pendaftaran akun debit. Dia terdaftar di Bank Mandiri misalnya, di buku rekeningnya itu Mandiri atau BNI, bisa kita bantu untuk mengisi formulir pendaftaran akun debit. Nanti kita bantu juga formulir itu kita kirimkan ke bank supaya untuk di proses pendaftarannya. Tapi jika ternyata pada saat mendaftar itu tidak sempat untuk mendaftarkan auto debitnya, peserta ini kan merupakan nasabah dari banknya ya, misalnya dia punya rekening Mandiri, tentu sebagai nasabah Mandiri, dia bisa juga langsung mendaftar secara mandiri ke kantor Mandiri, secara mandiri ke Bank Mandiri, atau secara mandiri ke Bank BNI. Oh iya. Di customer service-nya di banknya masing-masing. Ya seperti itu ya. Tinggal nyampaikan saja, nanti saya dipotong untuk pembayaran BPJS. Dan biasanya kan ada bisa mendaftarkan notifikasi ya, supaya ketika ada pemotongan itu ada notifikasi masuk ke SMS, melalui SMS atau melalui WA. Jadi ketika sudah dipotong pembayaran iuran nih, nanti ada notifikasinya sudah terpotong. Yang masyarakat gampang lupa itu untuk besaran pembayaran dan juga kelas-kelas anggota BPJS. Mungkin bisa sekilas saja disampaikan ke teman-teman semuanya Bu. Ya. Sekarang belum ada perubahan lagi ya. Kelas 1 di 150.000, kelas 2 di 100.000, kelas 3 35.000. Sebenarnya kelas 3 itu 42.000, tapi disubsidi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi peserta hanya membayar 35.000. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Joser, seperti biasa, sebelum kita lanjut kembali obrolan kita pagi hari ini,
Dan juga saya undang nanti teman-teman yang ingin tanya tentang BPJS Kesehatan, khususnya tentang rencana pembayaran bertahap. Anda bisa telepon di 323 500 atau di 081 1378 7055. Dengan gotong royong semua tertolong. Itu tadi teman-teman semuanya perbincangan kita tentang BPJS Kesehatan, khususnya tentang rehab atau rencana pembayaran bertahap. Jangan sampai lupa bagi teman-teman semuanya yang selama ini belum menjadi anggota anggota BPJS, silakan Anda bisa daftar menjadi peserta BPJS. Untuk pendaftaran bisa langsung di kantornya atau lewat mobile JKN dan lain sebagainya bisa. Tapi yang pasti banyak sekali manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Tadi disampaikan oleh Bu Yeni Lusanti untuk kelas-kelasnya masih belum ada perubahan. Nanti bisa ditanyakan di kantor. Kemudian untuk pembayaran tadi batasannya sampai tanggal 10 ya Bu ya. Iya, harapannya masih dengan kisaran tanggal muda, jadi biasanya masih tebal dan lain sebagainya seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan ini. Selamat pagi. Ini saya sudah menjadi peserta BPJS yang sudah didaftarkan oleh perusahaan. Tadi tidak ada pertanyaannya, cuma nyampein aja nih ya. Saya sudah menjadi peserta BPJS yang didaftarkan oleh perusahaan. Oh, lanjutannya. Tapi masih ditagih terkait tagihan BPJS Mandiri. Apakah bisa juga diikutkan program rehab? Emang ada juga Bu ya? Yang sudah didaftarkan oleh perusahaan, kemudian ada yang mandiri juga. Iya, betul. Gimana? Jadi begini, kita segmen dari peserta BPJS Kesehatan itu ada macam-macam. Peserta mandiri, kemudian ada peserta penerima upah dari pemerintah, penerima upah dari badan usaha juga ada. Nah, ini termasuk golongan segmen badan usaha ya. Badan usaha. Sudah melakukan pertanyaan. Nah, ketika dia beralih segmen dari mandiri, terus kemudian dia bekerja dan didaftarkan oleh perusahaan, dia bisa beralih segmen langsung untuk ini juga untuk program JKN juga ya. Jadi dari BPJS Kesehatan tetap bisa mengalihkan segmen dari peserta mandiri ke badan usaha walaupun dia masih memiliki tunggakan sebagai peserta mandiri. Tapi sesuai Perpres 82 bahwa setelah dia dialihkan kepesertaannya, dia punya kewajiban yang tidak bisa, istilahnya kewajiban ini harus tetap dilanjutkan, istilahnya harus dibayarkan. Kewajiban yang masih nempel selama dia menjadi peserta mandiri, kewajiban ini tetap harus dipenuhi. Jadi ketika dia menjadi peserta badan usaha kan kondisi kartunya aktif, tapi dia memiliki tunggakan di belakangnya. Nah, tunggakan ini tetap bisa didaftarkan juga melalui rehab. Ya itu tadi. Ya, silahkan bisa mulai membuat JKN atau bisa ke kantor cabang dan kita bantu untuk pendaftaran rehabnya. Ya, tadi dari M Hidayatur Rahman, berarti Mas ini ya, Rahman ya. Oke, tadi bisa Anda dengarkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Yeni terkait dua keanggotaannya ya. Tadi satunya didaftarkan oleh perusahaan dan juga Anda sebagai anggota BPJS Mandiri. Begini Bu, ketika misalnya ada karyawan, ini kan selama masih menjadi karyawan kan jadi anggota. Kemudian setelah mereka pensiun katakanlah atau resign dan lain sebagainya, itu prosesnya nanti bagaimana Bu? Misalkan ada peserta dari badan usaha kemudian dia resign ya karena mungkin ingin berhenti aja, akhirnya resign, dari perusahaan ini bisa mengeluarkan dia sebagai anggota dari badan usaha tersebut dari pegawai. Kemudian dia menjadi
harus dialihkan ke peserta mandiri. Mandiri dulu. Iya, jadi ketika perusahaan mengeluarkan dia sebagai anggota perusahaan, dari perusahaan ini melaporkan, kemudian bisa peserta tersebut bisa mengalihkan ke peserta mandiri. Jadi segmennya berubah dari segmen badan usaha ke peserta mandiri. Terus ketika nanti karyawan tadi masuk ke sebuah perusahaan, kemudian didaftarkan ke kantornya, otomatis berubah lagi dari mandiri ke usaha. Ketika misalnya dia menemukan pekerjaan lagi, perusahaan itu juga wajib untuk mendaftarkan dia sebagai kepesertaan dari usaha. Nanti berubah lagi. Pindah-pindah. Terus waktunya pensiun. Nah, tadi waktunya pensiun setelah pindah-pindah tadi dari 2 perusahaan dan mandiri, kembali ke mandiri lagi. Itu tadi teman-teman semuanya. Jadi sangat fleksibel sekali BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi teman-teman masalah kepesertaan atau keanggotaan ya. Jadi Anda nggak perlu pusing-pusing. Tapi yang pasti memang peserta BPJS ini memang pahalanya besar Bu ya. Banyak pahalanya. Karena apa? Ketika mereka dalam kondisi sehat, jarang memanfaatkan kesempatannya, padahal dia sebagai anggota kan otomatis tetap bayar terus juga ya. Mungkin membayar, tetapi mereka tidak memanfaatkan karena diberikan nikmat luar biasa selama ini mungkin aja sehat terus. Tapi ya, walaupun Anda tidak memanfaatkan, Anda termasuk menolong orang lain yang sedang sakit. Ini luar biasa sekali ya. Jadi prinsip gotong royong, dan ini merupakan tabungan pahala juga ini bagi teman-teman semuanya ya. Jadi kalau hitung-hitungan secara matematis begitu kadang-kadang tidak kelihatan, tidak nyampe, tetapi kalau dihubungkan dengan hitungan pahala dan lain sebagainya nanti luar biasa banget. Tabungan akhirat ini Bu ya. Oke. Tanpa terasa Bu, perbincangan kita hampir 1 jam ini, udah 50 menit ini ya. Saya boleh sedikit nambahin lagi di pertemuan yang terakhir. Nambahin lagi tadi yang tentang apa Bu? BU yang tadi pindah ke peserta Oh mandiri. ya. Jadi ketika dia keluar dari perusahaan di bulan, katakanlah di bulan Juni, alangkah baiknya di bulan yang sama itu juga dialihkan ke peserta mandiri di bulan yang sama supaya kartunya tetap aktif. Karena kalau tidak, dia kartunya akan menjadi non aktif. Kemudian misalnya kan dia resign di bulan Juni, kemudian sudah keluar, tapi tidak langsung beralih ke mandiri, kan kartunya tidak aktif sampai dengan bulan Desember katakanlah dia sakit, dia membutuhkan, kan harus mengaktifkan kartunya lagi sebagai peserta mandiri. Karena dia posisi sudah sakit, kan yang dibutuhkan adalah kartu aktif. Supaya kartunya menjadi aktif, dia harus membayar iuran mundur ke belakang sejak dia tidak aktif, sejak dia keluar dari badan usaha. Jadi mulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dia harus bayar iuran mundur. Karena posisinya sudah sakit nih. Kecuali kalau dia mungkin telat ya, tidak langsung mengalihkan di bulan itu juga ketika dia resign, katakanlah di bulan Oktober. Tapi untunglah tidak pada posisi tidak sakit, dia bisa menunggu 14 hari kerja supaya kartunya aktif. Tapi kan tidak buru-buru kan istilahnya seperti itu. Oke, saya jadi ingat lagi nih kalau ngomongin tentang BPJS Kesehatan ini, banyak sekali masyarakat sekarang ini dia seolah-olah terpaksa daftar jadi anggota BPJS setelah dia sakit. Nah, ini banyak sekali terjadi di masyarakat ya. Dia ini jadi anggota BPJS ya semi-semi terpaksa karena memang membutuhkan. Ini biasanya BPJS yang seperti halnya yang biasanya itu atau bagaimana? Ini lewat desa biasanya Bu. Seperti itu. Gimana Bu? Ya mungkin dia didaftarkan oleh orang lain mungkin ya. Dia juga seperti itu juga orang lain. Terus dia karena dia berat untuk membayar, akhirnya kan ujung-ujungnya jadi menunggak. Menunggak ini otomatis kalau tidak aktif ya tidak akan bisa diberikan pelayanan. Tapi walaupun didaftar oleh orang lain, dia kan tahu bahwa dia sudah terdaftar sebagai BPJS Kesehatan. Katakanlah sebelumnya dibantu, misalnya dibantu bayar.
Tapi karena dia sebagai peserta BPJS Kesehatan, dia otomatis punya kewajiban untuk bayar. Kalau sudah tidak dibantu, otomatis dia yang harus memenuhi kewajiban itu dengan bayar. Ya. Oke, luar biasa. Di penghujung perjumpaan kita, obrolan kita di pagi hari ini, Ibu Lucy, mungkin ada yang pengen disampaikan sekali lagi buat teman-teman, sekedar reminder aja mengingatkan Anda, bisa terkait rehab atau hal-hal yang lain yang terkait dengan BPJS Kesehatan. Silakan Bu. Kalau dari saya, yang pasti mumpung ini tanggal 2, maksimal tanggal 10, monggo yang terdaftar sebagai peserta mandiri segera membayar iurannya. Ya. Untuk peserta mandiri yang masih memiliki tunggakan, juga kami persilahkan untuk mendaftar program rehab yang pastinya akan memberikan keringanan untuk bisa melakukan cicilan secara bertahap, supaya kartunya bisa aktif dan bisa segera dapat digunakan. Jika ada kendala dalam proses pendaftaran melalui mobil JKN ataupun BPJS Center, monggo bisa datang juga ke kantor cabang, akan kita bantu proses pendaftarannya. Tapi saya doakan semoga seluruh peserta BPJS Kesehatan dalam kondisi sehat dan iurannya tapi tetap lancar dan bisa membantu orang lain yang sedang sakit. Itulah prinsip gotong royong dihadirkan oleh BPJS Kesehatan. Ya. Luar biasa teman-teman semuanya, demikian tadi bincang-bincang pagi bersama BPJS Kesehatan dalam hal ini dengan topik rehab atau rencana pembayaran bertahap dengan narasumber beliau Ibu Yeni Lusanti, Kabag Penagihan Keuangan, Perencanaan dan Pemeriksaan. Semoga saja apa yang sudah kita bincangkan tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan seperti harapannya Bu Yeni Lusanti tadi, kita dalam kondisi sehat setiap saat dan bisa membantu sesama. Harapannya seperti itu, Ibu ya.